Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tarisa Deswinta dengan NIM 1100112012063. Nama saya Fatimah Safa Prabaswara dengan NIM 1100012012064. Nama saya Febrina Artamevia dengan NIM 1100012012066. Nama saya Indah Yunisa Utami dengan NIM 1100012012067. Nama saya Muhammad Rafli Irfan dengan NIM 1100012012068. Nama saya Evilia Risti Mailinda dengan NIM 1100012012069. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, ada timeline dari sejarah KUHP. Pada tahun 1795, Belanda berhasil membuat Criminal Wetboek for Het Conquer Holland. Sampai akhirnya Belanda berhasil membuat WVS, dan akhirnya WVS berlaku di Indonesia dan dikenal sebagai KUHP. Belanda pertama kali membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan Ludwig Napoleon. Kodifikasi hukum pertama ini disebut dengan Criminal Wetboek for Het Conquer Holland. Namun, baru 2 tahun hukum ini berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Kod Penal atau kodifikasi hukum Belanda yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Kemudian, pada tahun 1813 Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun, negara Belanda masih mempertahankan Kod Penal itu sampai tahun 1886. Setelah mengalami banyak perubahan, maka pada tahun 1881, Belanda mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama Wetboek van Strafrecht sebagai pengganti Kod Penal Napoleon dan mulai diberlakukan pada tahun 1886. Selanjutnya, fakta KUHP di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP sendiri berisi tentang aturan-aturan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, dan ancaman sanksi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht for Nederland-Indië atau WVS, buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. KUHP atau WVS ini merupakan salinan dari WVS Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Unifikasi untuk semua penduduk Indonesia kala itu tercapai pada tanggal 1 Januari 1918. Sebelum tahun 1918, dalam hukum pidana Indonesia terdapat dualisme atau keadaan di mana terdapat dua peraturan hukum. Kala itu, WVS terbagi menjadi WVS untuk golongan Eropa dan WVS untuk golongan Bumi Putra. KUHP yang berlaku setelah kemerdekaan Indonesia adalah juga KUHP warisan zaman Hindia Belanda dengan perubahan-perubahan penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam perjalanan sejarah, di Indonesia pernah terjadi seolah-olah pada waktu itu ada 2 kitab undang-undang hukum pidana. Hal ini bermula ketika pemerintah Hindia Belanda yang kembali masuk ke Indonesia dengan membonceng sekutu untuk menduduki daerah Jakarta dan sekitarnya dan mengadakan perubahan-perubahan KUHP yang termuat dalam STB 1945 nomor 135 yang berlaku untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Pemindahan kekuasaan. Dengan didudukinya wilayah Jakarta oleh Belanda, maka pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Pemerintahan Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta mengadakan perubahan terhadap WVS milik Hindia Belanda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berlaku untuk negara Republik Indonesia selain yang diduduki oleh Belanda. Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda berhasil kita usir dari bumi Indonesia,
WVS atau KUHP yang berlaku untuk daerah Jakarta dan sekitarnya adalah WVS versi pemerintah Hindia Belanda atau STB 1945 nomor 135. Sedang daerah Republik Indonesia lainnya menggunakan KUHP atau WVS dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Oleh karena itu, dalam satu wilayah terdapat dua kitab hukum yang berbeda. Guna melenyapkan hal ini, maka pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 atau LN Nomor 127 Tahun 1958 yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, maka mulai tahun 1958 tercapai kembali keseragaman dalam KUHP yang berlaku di Indonesia. Dalam buku KUHP terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, buku pertama berisi aturan umum yang terdiri dari 9 bab dan 103 pasal. Di dalam aturan umum ini dibahas tentang acuan atau pedoman hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, buku 2 berisi tentang kejahatan, terdiri dari 31 bab. Pada buku ini dijelaskan secara khusus tentang kejahatan, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur kejahatan dan ancaman sanksi delik pidana kejahatan. Dan buku ketiga berisi tentang pelanggaran, terdiri dari 9 bab. Di dalam buku ini dijelaskan secara khusus tentang pelanggaran. Kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana atau KUHP. Yang pertama, kepentingan hukum perseorangan atau individuale belangin. Yang kedua, kepentingan hukum masyarakat atau sosiale belangin. Yang terakhir adalah kepentingan hukum negara atau staats belangin. Sekian, terima kasih.